Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Banyuasin akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching. Bersama saya, Mary Kartikasari dari SMP Negeri 4 Muara Sugihan dan rekan Saya Trianto dari SDN 4 Karanganggung Ilir. Dan saya Adi Susanto dari SMA Negeri 2 Pulau Rimau. Selamat menyaksikan. Menyaksikan. Untuk kali ini saya sebagai observer, kemudian Pak Adi sebagai coach dan Pak Trianto sebagai coach. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mary. Gimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Adi. Baik, sebelum kita memulai coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Yang pertama itu akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Baik, pada coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan update kita atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan bobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak Adi adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Bu ya. Pada coaching kali ini, potensi ya yang ingin saya kembangkan yaitu terkait dengan presence, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan nanti menghadirkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik. Jadi ada 3 potensi itu yang akan saya kembangkan. Baik Pak. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang secara spesifik ini yang akan saya kembangkan terkait dengan kegiatan observasi hari ini yaitu mendengarkan secara aktif serta nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir ya Pak, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Sebagai coach nanti saya berharap ya, saya menginginkan coach saya bisa menemukan solusi dan menentukan langkah-langkah dari permasalahannya. Intinya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa mengatasi masalah yang dihadapinya. Baik, demikian dulu ya Pak untuk kegiatan pra-observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Ya, saya akan melanjutkan dengan kegiatan coaching bersama dengan Pak Trianto. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Adi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, meskipun dalam cuaca yang cukup panas, tapi masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Alhamdulillah Pak, luar biasa ya. Terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktunya untuk siang hari ini. Walaupun kondisinya panas, ya tetap semangat kita untuk melakukan kegiatan coaching kita pada siang hari ini ya. Ya, sama-sama Pak. Baik Pak, kita akan coaching sebentar ya. Jadi kira-kira apa yang ingin Pak bahas, obrolin pada siang hari ini? Begini Pak, jadi saya mempunyai permasalahan ya Pak ya. Di kelas saya itu saya memiliki peserta didik yang memiliki kebiasaan yang kurang baik. Yaitu murid tersebut sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya, baik itu wali kelas ataupun guru yang lain. Setiap kali guru memberikan tugas, itu sering tidak mengerjakan. Toh seandainya mengerjakan juga di sekolah, itu pasti meminta contekan dari kawannya, Pak.
Dan kalau kawannya tidak mau, dia akan memaksa. Jadi seperti itu, Pak, permasalahannya saya hadapi. Jadi permasalahan karena siswa tidak mengerjakan tugas yang Bapak berikan, ya kan? Ya, ya. Jadi kalau mengerjakan itu nyontek sama temannya. Oke. Iya, Pak. Jadi kira-kira ya Pak ya, kira-kira nih ya, dari obrolan kita yang cukup singkat ini gitu ya, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Begini, Pak. Jadi dari percakapan siang hari ini, saya tuh berharap mendapat solusi yang meyakinkan bagaimana cara merubah perilaku anak tersebut sehingga anak tersebut berperilaku baik seperti layaknya anak-anak yang lain. Oke Pak, artinya Bapak berharap ya anak-anak itu dapat berperilaku yang baik gitu kan? Ya, iya, Pak. dapat mengerjakan tugas dengan baik, tidak mencontoh pekerjaan dari temannya. Seperti itu ya Pak ya? Betul Jadi sekali, Pak. kalau menurut Pak gitu ya, ciri-ciri anak yang berperilaku baik itu yang bagaimana Pak? Kalau menurut saya, Pak ya, jadi anak yang berperilaku baik itu dapat mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Kemudian tidak mencontek pekerjaan dari temannya. Seperti itu, Pak. Ciri-ciri yang menjadi indikator saya sebagai siswa yang baik. Oke. Nah, kira-kira yang sudah Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi hal tersebut ya, yaitu untuk memenuhi apa tadi indikator baik ya menurut Pak tadi terkait dengan perilaku siswa tadi murid tadi itu yang sudah Pak lakukan apa saja kira-kira? Ada dua hal yang saya lakukan, Pak, di kelas rencana ini. Jadi yang pertama itu yang saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas atau biasa dikenal dengan keyakinan kelas. Sebelumnya nanti kita jelaskan kepada anak yang dimaksud keyakinan kelas itu apa. Nah, dari situ nanti bisa setiap siswa mengungkapkan ide atau gagasan mereka sendiri. Dengan mereka membuat kesepakatan kelas, berarti mereka sendiri bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka sepakati. Itu yang pertama saya lakukan, Pak. Kemudian, nah ini cara yang kedua, jadi bermain peran, Pak, dengan cara memutarkan video, kemudian diharapkan dari video nanti mereka dapat mengetahui contoh yang baik, peran yang baik, kemudian dampaknya yang diperoleh jika melakukan hal yang baik, kemudian jika melakukan hal yang tidak baik, sehingga mereka menyadari jika berbuat salah itu dampaknya seperti itu. Kemudian jika berbuat salah dampaknya juga seperti itu. Jadi mereka akan tahu apa dampak dari perbuatan yang mereka lakukan. Luar biasa Pak ya, langkah yang sudah Bapak ambil. Kalau boleh saya merangkum gitu ya dari tadi yang sudah Bapak ungkapkan, bahwa Bapak menyebutkan pertama ada pembuatan keyakinan kelas, di mana ini bersumber dari kesepakatan kelas ya kan, yang disepakati bersama sehingga nanti murid-murid itu lebih bertanggung jawab. Yang kedua tadi memberikan bermain peran ya, jadi dengan memutarkan video. Sangat luar biasa sekali langkah-langkahnya sudah Bapak ambil gitu ya. Jadi itu harapan supaya itu bisa menimbulkan gaya positif di kelas, Pak. Oh ya, luar biasa Pak ya. Oke Pak, sekarang rencana Pak nih ya, kira-kira kapan Pak akan melakukan atau melaksanakan ya kedua langkah atau kedua rencana yang tadi Pak sampaikan sebelumnya ya. Oh iya Pak, jadi dari dua langkah tersebut, untuk langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas. Itu akan saya laksanakan dalam waktu dekat ini, Pak. Gitu, Pak. Dalam waktu dekat ya. Oke. Ya. Rencana Bapak gitu ya untuk melaksanakan kesepakatan kelas tersebut kira-kira kapan Pak kira-kira Pak?
Untuk kesepakatan kelas saya laksanakan secepatnya dalam waktu dekat ini, Pak. Kemudian nanti untuk memutarkan video setelah mereka itu membuat keyakinan kelas tersebut, Bu, Pak. Jadi nanti mereka akan bermain peran. Ada yang peran sebagai orang baik, ada peran yang sebagai orang yang tidak baik sesuai yang ada di video tadi, Pak. Oke, kira-kira Pak dari obrolan kita siang ini apa yang kira-kira yang bisa Bapak dapatkan? Jadi yang bisa saya dapatkan dari obrolan siang ini, saya dapat solusi yang meyakinkan bagaimana saya bisa mendidik anak saya yang berperilaku kurang baik, dan saya jadi tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi perilaku siswa yang kurang baik tersebut. Terima kasih Pak untuk obrolannya hari ini, sudah sangat bermanfaat sekali nih. Ya, sama-sama Pak ya, sungguh luar biasa, jujur luar biasa apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak buat strategi-strategi untuk menjadikan murid itu lebih baik gitu kan, dengan membuat yakin kelas, memutar video, memutar video dengan bermain peran tadi, ya nanti ya apakah terdapat perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan yang Bapak harapkan, ya kan, setelah 2 langkah yang tadi Bapak ungkapkan dilakukan, ya kan. Baik ya, untuk Pak. Kita bersama sebagai sesuai dengan indikator yang tadi Bapak sampaikan tadi ya. Oke, terima kasih Pak Tri ya. Ya, sama-sama Pak. Obrolan kita hari ini saya akhiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu Mary. Iya Pak Adi, tadi saya sudah melihat ya Pak Adi melakukan coaching dengan Pak Trianto. Nah, sebelum melakukan penutupan atau pasca observasi ini, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ketika kegiatan coaching berlangsung, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Ada tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab, semuanya sudah kita ikuti. Dan saya menggali pertanyaan dengan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga dia mampu menceritakan permasalahan serta menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Baik Pak Adi, menurut saya sebagai observer tadi ya, proses coaching antara Pak Adi dengan Pak Trianto itu sudah berjalan dengan baik, di mana di sini proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Pak Adi juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Trianto, sehingga Pak Trianto bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Selain itu juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan atau saya kembangkan ke depannya, Bu. Ya, tentu saya ingin secara yang lebih memahami lagi bagaimana proses ini, sehingga nanti ketika melakukan coaching ke depannya bisa lebih baik, bisa lebih mendapatkan bisa menggali berbagai pertanyaan, mengajukan berbagai pertanyaan berbobot sehingga mendapatkan informasi yang lebih dalam atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach saya ke depan. Ya, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Banyuasin akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Pada hari ini kami terdiri dari saya sebagai observer, kemudian Bu Mary Kartikasari sebagai coach, dan Pak Adi Susanto sebagai coachee. Sebelum saya adalah Trianto, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN 4 Karangagung Ilir. Kemudian Saya Mary Kartikasari dari SMP Negeri 4 Muara Sugihan. Dan saya Adi Susanto dari SMA Negeri 2 Pulau Rimau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Mary? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya, Pak Tri? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Nanti kita akan melakukan proses coachingnya hari ini ya, Bu ya. Ya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh, Bu? Boleh, Pak, monggo. Oke, terima kasih. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh, Pak. Untuk yang pertama, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini apa, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini ya Pak, pastinya itu tentang kompetensi inti pada coaching, seperti kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu ya? Terdiri dari kehadiran penuh, kemudian atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Ya. Di antara ketiganya itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi Bu? Yang lebih spesifik ya Pak ya, itu saya akan mencoba untuk mengembangkan dengan mendengarkan aktif ya Pak, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Ya. Oke, baik Bu. Jadi ada 2 Bu ya, yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Kalau saya sih Pak ya, ketercapaiannya itu indikator yang ingin saya lakukan itu adalah saya ingin coaching itu mendapatkan suatu solusi dari permasalahan yang dia temukan, sehingga dia juga tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahannya serta langkah-langkahnya seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi Ibu, indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya Bu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Akan ngobrol-ngobrol kembali. Silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Baik Mary. Pak, terima kasih. Baik Pak Adi. Assalamualaikum Pak Adi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Mary, alhamdulillah kabar sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oh ya, minggu kemarin rasanya Bapak sudah pernah ingin berkomunikasi dengan saya untuk meminta waktu saya dan bercerita tentang apa yang Bapak rasakan akhir-akhir ini ya Pak ya? Ya betul Bu.
minggu kemarin kan kita sempat bertemu, hanya memang waktunya belum pas dan ada kesibukan masing-masing. Akhir-akhir ini Bu ya, saya ini merasa ada yang kurang gitu ya, ada yang aneh gitu di kelas yang saya ajar. Di mana murid-murid saya itu antusias mereka itu rendah mengikuti pembelajaran. Ya, saya lihat juga dari tugas yang saya berikan hanya sedikit sekali ya dari jumlah murid yang ada di kelas saya, bahkan setengah pun tidak nyampe gitu yang mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, ini menjadi masalah bagi saya ketika antusias dan semangat mereka mengumpulkan dan mengerjakan tugas itu sepertinya berbanding terbalik dengan semangat saya dalam mengajar mereka. Oh begitu. Jadi menurut Pak Adi, apa yang ingin Bapak harapkan sebetulnya dari obrolan kita pada hari ini? Harapan saya sih Bu ya, dari obrolan kita, dari percakapan kita ini ya, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya terkait antusiasme murid ya kan, yang saya ajar di kelas Bu ya. Baik, kira-kira Pak Adi sudah memiliki gambaran belum hal apa saja sih yang membuat murid-murid Bapak itu merasa kurang antusias dalam pembelajaran sama Bapak? Saya coba ingat Bu ya, yang saya lihat bahwasanya mungkin pembelajaran yang saya lakukan selama ini monoton gitu kan, membosankan. Terus saya yang dominan di hadapan mereka, teacher center lah. Jadi mereka itu kurang dilibatkan kan. Selanjutnya ketika memberikan tugas itu nggak ada apa namanya, nggak ada batasan kepada mereka. Mungkin di situ membuat mereka menjadi menurun antusiasnya, menurun semangatnya, menurun semangat belajar mereka terhadap mata pelajaran yang saya ajar. Oke Pak, sekarang kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak di kelas itu antusias dalam mengikuti pembelajaran Bapak? Kalau menurut saya nih Bu ya, mungkin saya akan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan ya kan, tidak monoton. Yang pasti ya pembelajaran yang melibatkan mereka. Jadi tidak terfokus kepada saya, tapi juga terfokus kepada mereka sebagai murid kita di kelas yang harus kita ajar. Ya, nah ini saya sependapat sekali ya dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak lagi ya, apa yang bisa membuat murid-murid Bapak itu merasa asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Ya, tadi kan saya pengen juga sebenarnya menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak murid saya gitu kan. Nah, bisa saja saya mendorong mereka untuk aktif dalam pembelajaran, bisa proses pembelajaran diselingi dengan permainan-permainan game atau ice breaking ya kan, saya mengikuti pembelajaran kan, sehingga bisa membangkitkan semangat tadi. Harapannya ya antusias mereka meningkat gitu kan, dan semangat mereka juga meningkat di situ. Ya, bagus sekali ya Pak ya. Lalu tadi juga disebutkan terkait tugas yang Bapak berikan selama ini ya Pak. Menurut Bapak, penyebabnya itu sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu apa? Saya sadar sebenarnya Bu ya, karena memang tugas yang saya berikan kepada mereka itu cukup banyak gitu ya. Banyak, terus tiada henti juga, pertanyaannya berikan juga banyak, sementara sumber belajar yang saya berikan kepada mereka yang menjadi referensi mereka tidak banyak gitu kan, terbatas ya kan, sehingga mungkin ini menjadi salah satu penyebab gitu ya dari antusias mereka menurun ya kan, bahkan semangat mereka mengerjakan tugas menurun terhadap mapila saya. Kalau boleh tahu Pak, selama ini kan ada sumber belajar, kira-kira sumber belajar apa saja yang di kelas biasa Bapak gunakan?
Jujur Bu, kalau saya menggunakan sumber belajar itu yang ada di perpustakaan saja. Kalau yang disediakan sekolah buku teks atau buku paket ya itu saja yang saya berikan kepada anak-anak, itu yang saya anjurkan kepada anak-anak untuk sebagai sumber belajar. Baik, selain buku teks, Jadi adakah hanya sumber satu, belajar yang yaitu lain? buku teks tadi buku. Sebenarnya sih banyak Bu ya. Apalagi dengan kondisi sekarang sumber belajar itu bisa dari mana saja kan. Bisa dari video YouTube gitu kan, ada artikel di blog gitu kan, tulisan-tulisan ilmiah juga di internet yang bisa kita akses. Bahkan yang tren-tren sekarang gitu kan ada aplikasi seperti TikTok, Instagram gitu kan. Nah, ini juga bisa menjadi sumber belajar sebenarnya. Ya, nah betul sekali ya Pak ya. Saya yakin sekali sebenarnya Pak Adi itu sih sudah bisa menggunakan semua sumber belajar tersebut ya Pak dan memanfaatkannya sehingga akan membuat Nah, murid-murid itu antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? rencana saya yang pertama saya akan mencoba merancang pembelajaran yang mengasihkan, yang berpihak pada murid dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber belajar yang beragam tadi ya. Jadi tidak hanya bisa menggunakan video ya kan, menggunakan media sosial yang bisa mendukung itu ya kan. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba memberikan tugas yang eh, tidak terlalu banyak ya kan, tidak menumpuk gitu kan. Kemudian tugas-tugas yang juga yang akan mereka selesaikan itu saya akan sesuaikan dengan minat mereka, bakat mereka gitu kan. Boleh dibilang ya saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya. Harapan saya khususnya ya, murid-murid itu tidak terkesan dipaksa ketika mereka mengerjakan tugas, tapi memang karena mereka menyenangi mengerjakan tugas itu sehingga nanti produk yang mereka hasilkan bisa sesuai dengan apa yang menjadi minat mereka gitu ya, dari tugas-tugas itu. Mungkin itu ya. Ya, bagus sekali dan luar biasa ya ternyata rencana Pak Adi, mudah-mudahan berhasil. Jadi gini Pak, sekarang kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana yang Bapak susun tadi? Ini komitmen saya terhadap rencana tadi, yang pertama itu kan saya akan membuat rencana pembelajaran yang tadi mengasihkan dengan menggunakan sumber-sumber belajar sehingga mampu mengeksplorasi materi. Harapannya kan murid-murid saya itu dapat menjalankan mereka belajar dengan sepenuhnya. Ya, selanjutnya saya eh, akan membuat murid-murid ya saya merasa senang dalam melakukan eksplorasi terhadap materi yang saya berikan tanpa adanya unsur paksaan. Saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar kepada mereka. Ya, begitupun juga nanti ketika mereka mengerjakan tugas, ya kan produk yang mereka hasilkan bisa saja juga sesuai dengan minat dan keinginan mereka masing-masing. Wah, bagus sekali ya Pak, sungguh luar biasa ini Pak Adi. Saya sangat mendukung semua yang Bapak rencanakan tadi beserta komitmennya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Bapak ya Pak. Ya Bu. Oke, terima kasih Bu ya atas kesediaan waktunya untuk sharing hari ini. Ya, mudah-mudahan harapan kita sebenarnya harapan saya kita bisa menjadi guru yang dirindukan, dinantikan kehadiran oleh murid-murid kita Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, nanti eh, kita bisa lanjutkan Baik, ya Pak. pertemuan-pertemuan selanjutnya. Luar biasa sekali coaching yang dilakukan Bu Mary dengan Pak Adi Susanto. Oke, ke Bu Mary ya. Ya Pak. Oke, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Adi ya, Bu Mary. Ya Pak, Alhamdulillah Oke, sudah. bagaimana tadi Bu hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar meskipun kayaknya kita di sini trouble dengan sinyal ya Pak ya. Alhamdulillah Bu. Oke, nah setelah melakukan observasi bersama coach tadi ya, ada sedikit pertanyaan ya Bu, Ya. yang akan saya tanyakan kepada Bu Mary. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Bu? Baik, tadi selama coaching itu saya sudah melakukan sesuai dengan alur perintah ya, yaitu dengan menanyakan tujuan
identifikasi, Iya. kemudian rencana aksi dari coach tadi, serta komitmennya, tanggung jawabnya itu, serta saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Oke, baik. Jadi Bu Mary sudah berhasil ya, Bu? Ya, Pak. Sudah berhasil melakukan processing sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, Bu ya. Ada beberapa catatan. Bu Mary tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Bu Mary juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada dengan baik pada koci. Oke, present dan Bapak Adi tadi tentunya Ibu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya Pak. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci. Luar biasa. Apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu. Iya, monggo Pak. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Untuk kedepannya ya Pak, itu kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu tentunya mendalami, berlatih, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi Pak. Oke, baik Bu. Luar biasa sekali. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Mbak Yu ya, sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Tri.